Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Kembali lagi bersama saya Fredo Adwardana dan tentunya di channel saya yaitu Fredo Adwardana. Alhamdulillah, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat sehat rohani dan jasmani, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi dan bertatap muka meskipun melalui video. Alhamdulillah. Nah, oke sahabat, jadi nggak usah berlama-lama ya, kita langsung aja. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para sahabat semua ya, karena beberapa minggu yang lalu saya belum bisa menjawab dan sudah lama juga belum bisa buat konten karena ada kesibukan-kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan kan, seperti itu sahabat. Dan juga pas kebetulan juga di sini manggar bunganya belum ada yang keluar lagi gitu, jadi belum bisa nyadap-nyadap. Nah, jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat dulu. Nah, oke, yang pertama di sini ada pertanyaan dari Bang Lando Sinaga 9320. Yang pertanyaannya yaitu berapa banyak akar rarunya bos untuk tuak 30 liter satu derigen. Nah, jadi seperti ini, saya jelasin untuk raru dengan banyak air nira 30 liter per derigen itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak. Kalau misalkan kita menggunakan akar raru itu cukup yang sebesar gini ataupun sebesar jempol tangan gini ya, sebesar jempol tangan gini, panjangnya segini aja. Nah, panjangnya kurang lebih berapa senti? 5 cm ya, kurang lebih 5 cm lah, 5 cm. Kemudian kita tumbuk dan kita masukkan ke dalam derigen ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak kalau kita menggunakan akar raru, terkecuali kita menggunakan buah birangrung ya, yang buahnya dalamnya kalau udah matang itu warna kuning dan di luarnya ada selaput-selaputnya, itu kita gunakan kurang lebihnya 7-8 butir aja ya kalau misalkan untuk banyak 30 liter per derigen. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua dari Bang Satria Tiran. Bang Satira YN8 Bo. Yang pertanyaannya yaitu kasih tahu apa ini? Kasih tahu pengawetnya. Saya pemula, manggar saya sudah mengeluarkan air 15 liter selalu asam dari Kalimantan Barat. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Akan saya jawab pertanyaannya dari Bang Satira ini. Sebenarnya yang penyebab asam itu nggak mesti dari raru, ya bisa juga dari raru dan ya bisa juga dari raru. Yang pertama kita lihat itu dari manggarnya juga ya. Kita lihat dari manggarnya, kalau misalkan dia manggarnya itu keluar sagunya itu kurang bagus, itu bisa mengakibatkan asam juga. Dan kalau misalkan dari raru, bisa jadi yang pertama yaitu kurang banyak rarunya, dan yang kedua rarunya tidak cocok seperti itu ya. Itu bisa menyebabkan air nira asam. Ya, tidak cocok dan juga kurang banyak itu rarunya, bisa mengakibatkan air nira asam juga. Nah, jadi untuk mengatasinya coba Abang Satira ini perbanyak dulu rarunya ya. Abang Satira ini rarunya pakai apa dulu nih? Yang bagus nih sebenarnya dari akar raru ya, yang bagus itu. Kalau kata bahasa saya itu akar ya? Akar apa saya juga lupa, di konten di video sebelumnya udah pernah saya upload, itu udah lama ya. Nah, akar seperti itu sahabat ya. Dan yang kedua yang bagus itu menggunakan buah birangrung. Yang bagus itu ya buah birangrung, di konten juga udah ada, udah pernah saya jelasin. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya, silahkan bisa ditonton aja untuk lebih jelasnya seperti itu. Di situ penjelasan tentang raru udah saya jelaskan di konten saya yang telah saya upload sekitar setahun yang lalu. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Mas Mesrawati ini kayaknya perempuan ini ya. Mesrawati ya 7450. Yang pertanyaannya yaitu ketika diayun manggar kolkanya tidak gatalkah Pak? Saya masih bujang, jangan dipanggil Pak ya. Kan harus dipegang buah kolkanya. Nah, jadi di sini akan saya jawab sebenarnya ya. Itu nggak gatel untuk buahnya. Kalau cuma buahnya aja itu nggak gatel, terkecuali ketika kita pegang buahnya dan buahnya itu sudah kita gores ataupun bisa sudah mengeluarkan airnya dari buahnya itu ya, ataupun getahnya dari buahnya itu baru bisa mengakibatkan kulit kita gatal, iritasi ya sahabat ya. Tapi kalau misalkan buahnya itu nggak kita gores dan tidak mengeluarkan getahnya, itu tidak masalah walaupun kita pegang juga buahnya. Nah, seperti itu. Dan pertanyaan yang keempat kita lanjut dari Mas Azam 6837. Berapa kali pemukulan dan pengayunan Bang? Sebenarnya untuk pengayunan ya tergantung dari manggarnya juga, besar kecil manggarnya. Kalau misalkan manggarnya besar dan panjang, itu kita ayun sebanyak selama kurang lebihnya 15 menit. 15 menit kita ayunnya ya, tapi nggak usah terlalu kuat-kuat, sedang-sedang aja ya.
ngayunya seperti itu, kita ikutin alurnya aja. Tapi kalau misalkan manggarnya kecil pendek ya, itu ya kurang lebihnya 8-10 menit seperti itu. Yang penting ya kita ikutin alurnya, nggak usah terlalu kuat seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kelima dari abang apa nih, Al-Ufron 6581. Apu itu apa mas? Carinya di mana? Carinya di pasar banyak ya sahabat ya. Apu itu yang biasa buat minang para nenek-nenek itu ya sahabat ya. Para nenek-nenek apa sih bahasanya ya, para untuk orang tua itu yang biasa nginang apa sih, nyirih gitu kan ya. Carinya di pasar juga banyak ya. Apu itu yang warna putih, kapur bahasa lainnya kapur ya. Selain apu bahasa lainnya kapur, biasa buat nyirih gitu kan. Biasanya nenek-nenek yang suka nyirih itu seperti itu. Bisa cari di pasar juga banyak. Kemudian kita lanjut dari pertanyaan Faril P8OS. Bang, manggar bunga aren saya sudah 4 kali pemukulan, tapi manggarnya masih sangat segar dalam kurung hijau. Padahal pemukulannya sangat rapi dan lebih kuat daripada biasanya. Saya melakukan pemukulannya, apakah itu normal atau harus saya perbanyak atau tambah volume pemukulannya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau untuk manggar yang masih hijau ketika sudah 4 kali ataupun 5 kali pemukulan, sedangkan pemukulannya itu rata dan sedang, itu menurut saya sangat bagus ya. Jadi nggak usah ditambah lagi pemukulannya, nggak usah ditambah kuat lah, nggak usah ditambah lagi volumenya gitu kan ya. Jadi udah segitu aja. Tambah 1 kali lagi pemukulan bisa dipotong sahabat, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk manggar yang masih hijau ketika pemukulannya rata dan agak kuat tapi manggarnya tetap hijau, itu menurut saya bagus sahabat. Karena kalau misalkan kita tambah lagi volume pemukulannya, itu bisa mengakibatkan manggar aren dalamnya itu hitam nantinya sahabat, seperti itu. Nah oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya sahabat ya, dari Bang Nobiri Imbo 8187. Yang pertanyaannya, berapa kali pemukulan manggar kolka dan berapa jeda waktu pemukulannya, Master? Oke, di sini saya belum master ya sahabat ya. Kita masih sama-sama belajar di sini. Oke, akan saya jawab. Untuk pemukulan manggar kolka ini sebenarnya nggak nentu ya, bisa 7-8 kali. Yang penting syaratnya yang pertama yaitu manggar bunganya harus sudah pernah disadap dan harus sudah mengeluarkan air niranya. Itu kalau cara saya ya sahabat ya. Baru bisa kita sadap manggar buah kolkanya. Kemudian untuk jeda waktu pemukulannya itu bisa 1 minggu 1 kali, bisa juga 12 hari 1 kali ya. Itu untuk jeda waktu pemukulannya. Dan pengayunannya itu kalau saya biasanya kurang lebihnya sampai 20 menit, karena saya menitin, saya nggak hitung ya sahabat ya, saya menitin kurang lebihnya 20 menit dengan catatan 1, manggar bunganya sudah harus pernah disadap dan sudah harus pernah mengeluarkan air nira, seperti itu sahabat. Kemudian kita lanjut dari pertanyaan Bang Hamid Hasan 7177. Yang pertanyaannya yaitu pemukulan berapa kali dan jarak pemukulan kapan bisa dipotong. Ini untuk manggar apa? Kalau untuk manggar bunga pemukulannya biasanya saya Senin Kemis ya. Senin Kemis berarti 1 minggu 2 kali pemukulan. Dan untuk jarak ya, untuk banyak pemukulannya yaitu 4-5 kali pemukulan ya. Itu sudah saya potong. Untuk pengayunannya itu kurang lebihnya tergantung dari manggarnya, yang seperti yang saya jelasin tadi. Kalau misalkan dia manggarnya besar dan panjang bisa 15 menit kurang lebihnya sahabat ya. Kalau misalkan pendek dan kecil itu 10 menit kurang lebihnya, seperti itu. Nah oke sahabat, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya sahabat ya. Di sini ada pertanyaan dari Bang Arya Leli. Cewek kayaknya ini, Arya Leli ini ya. Apa perpaduan antara cowok dengan cewek? Arya ini cowok kayaknya, Leli ini cewek kayaknya. Arya Leli 4976. Pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum, apa tubah dijadikan raru untuk tuak manis? Nah jadi tubahnya tubah apa dulu nih sahabat? Kalau misalkan tubahnya tubah racun dijadiin tuak raru ya bukannya manis malah bahaya ya sahabat ya. Jadi tubahnya tubah apa dulu gitu loh. Tuba ini kan ada 2 macam nih biasanya nih ya. Ada tuba untuk nuba ikan biasanya kan ya, tuba racun itu yang getahnya warna putih itu. Ada juga tuba yang untuk apa sih namanya, obat itu ya sahabat ya. Jadi tubanya tuba apa dulu ini? Kalau tuba racun jangan gitu kan, bahaya, karena nanti yang ada bukannya manis malah kita habis minum itu masuk ke rumah sakit juga gitu kan. Yang penting kalau punya BPJS, kalau enggak bahaya gitu sahabat ya. Jadi lebih baik kita menggunakan tuba yang tuba jamu itu.
Kalau nggak bisa nanti tonton aja di konten saya ya, nanti linknya saya taruh di deskripsi, penjelasan tentang raru itu gitu sahabat ya. Kalau misalkan ragu pakai tuba ya kita pakai buah ini juga bisa, buah birangrung ataupun galih nangka ya, galih pohon nangka ya yang udah kering pohonnya, yang dalamnya itu warna kuning, itu kita campur apu, itu juga bagus sahabat. Jadi jangan kita milih tuba kalau memang kita belum tahu benar gitu kan ya, takutnya nanti salah pilih malah tubanya tuba racun yang dipakai gitu kan, bahaya. Nah seperti itu, nanti linknya saya taruh di deskripsi, silahkan tonton aja sahabat-sahabat, bisa niru raru-raru yang baik untuk digunakan, yang baik digunakan untuk bentar sahabat, yang baik digunakan untuk air nira. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bang Aspeldi 5347. Apa ini? Yang pertanyaannya yaitu, apakah air manggar kolang kaling manis bisa gak dibuat gula? Pertanyaannya ya sahabat ya. Air nira manggar buah kolang kaling ya itu manis, dan bisa juga untuk dicetak untuk dibuat gula merah, seperti itu sahabat ya. Cuma perbedaannya di sini, air nira buah kolang kaling dengan air nira manggar bunga aren itu lebih padat dan lebih banyak, lebih bobot juga manggar bunga aren dibandingkan dengan manggar buah kolang kaling gitu ya sahabat ya. Perbandingannya maksudnya kalau misalkan air nira manggar buah kolang kaling itu 10 liter, sama-sama 10 liter, itu bobotnya lebih bobot manggar bunga aren sahabat ya, bukan manggar buah kolang kalingnya. Tapi kalau masalah banyaknya, dia biasanya lebih banyak niranya sahabat ya, lebih banyak manggar buah kolang kaling karena manggarnya lebih besar dibandingkan dengan manggar bunga arennya sahabat, seperti itu. Nah oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bang Satira-Tira lagi nih ya, bertanya 2 kali dia ya sahabat ya. Bang Satira-Tira YN8BO, bukan booking ya sahabat ya, tapi bo maksudnya mungkin seperti itu. Yang pertanyaannya yaitu, kalau manggar bunga belum dikerjakan gak boleh dipotong dulu ya manggar kolkanya? Mohon dijelasin ya, soalnya saya pemula dari Kalimantan Barat ya, dari Kalimantan Barat tadi ya. Pertanyaannya ya sahabat ya, jika manggar bunga arennya itu belum pernah dikerjakan, belum pernah dipotong ya, jadi untuk manggar buah kolang kalingnya itu jangan dulu dipotong, kita nunggu manggar bunga arennya dulu sahabat. Tapi kalau misalkan kita mau mukulnya dulu dan mau ngayunya dulu gitu kan ya, sambil nunggu manggar bunga arennya ini keluar, itu nggak masalah, tapi jangan kuat-kuat mukul dan ngayunya. Tapi kan kalau menurut saya sahabat ya, lebih baik kita nunggu manggar bunganya keluar dulu ya sahabat, baru kita sadap manggar buah kolang kalingnya. Karena kalau misalkan kita pukul dan kita ayun dulu manggar buah kolang kalingnya ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kan kita rugi waktu di situ sahabat ya, rugi waktu. Jadi kita tunggu dulu manggar bunga arennya keluar, kita sadap dulu manggar bunga arennya, baru kita sadap manggar buah kolang kalingnya. Yang biasanya saya gunakan, yang biasanya saya pakai cara itu seperti itu sahabat. Nah oke, pertanyaan ini 11 aja dulu ya sahabat ya, nanti kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya sahabat ya. Terima kasih buat para sahabat semua yang sudah mau bertanya gitu kan ya, yang sudah like, yang sudah subscribe juga saya ucapkan ribuan terima kasih buat para sahabat semua, karena tanpa adanya para sahabat saya bukan siapa-siapa, dan niat saya di sini hanya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman khususnya tentang penyadapan pohon aren sahabat, manggar bunga aren maksud saya, dan manggar buah kolang kaling. Nah jadi itu yang saya jelasin tadi, itu menurut pendapat saya dan pengalaman saya sahabat ya. Selebihnya ya kita, karena pengalaman itu kan beda-beda dan tata caranya juga beda-beda. Di sini sebenarnya saya sudah sering menggunakan cara-cara yang lain juga ya, sebenarnya hasilnya sama aja sahabat, seperti itu. Oke, kalau misalkan masih ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lagi di kolom komentar. Kalau misalkan kurang puas nanya di kolom komentar, bisa langsung telepon WA saya sahabat ya, nomornya 0812 796 0812 796675 0812 7968 6675, itu nomor WA saya sahabat ya. Jangan di chat tapi langsung telepon aja, karena kalau di chat, maaf yang ngomong bukannya sombong, yang ngechat udah lebih dari 100 sahabat, saya ngebalesinnya capek juga gitu ya, capek kalau ngebalesin WA, karena di sini banyak ratusan chat yang bertanya khususnya tentang penyadapan, itu gak saya balas karena balesinya capek sahabat. Lebih baik langsung telepon aja, kita langsung ngobrol, sharing gitu kan, berbagi pengalaman. Nah seperti itu sahabat. Oke, mohon maaf ya yang belum bisa kejawab. Kalau misalkan ada yang kelewat juga nggak bisa saya jawab, silahkan komentar lagi di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke, terima kasih, mungkin itu aja sedikit penjelasan dari saya, sedikit pengalaman dari saya, kita berbagi ilmu di sini.
ya sahabat ya. Kalau misalkan ada saran-saran dari sahabat juga silahkan disarankan ya, komen di kolom komentar. Saya terima saran-saran dari sahabat semua, karena di sini juga saya masih banyak kurang-kurangan, masih banyak ilmu-ilmu yang belum saya dapat ya sahabat ya, yang belum saya tahu. Silahkan di-share, kita berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman di sini. Oke, terima kasih buat para sahabat semua yang sudah nonton video ini, yang sudah like, yang sudah komentar, yang sudah subscribe. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat semua. Doa saya kepada para sahabat semua yang baik-baik, semoga para sahabat semua selalu diberikan kenikmatan sehat rohani dan jasmani, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya sahabat ya, diberi kenikmatan sehat, diberi kenikmatan dunia wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dari saya, apabila banyak kesalahan, kehilafan dan kekeliruan entah dari ucapan, sifat, karakter ataupun tingkah laku saya selama saya membuat video ini, saya mohon maaf kepada para sahabat semua. Kita lanjut di video-video berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyadap, tetap semangat, bye.